Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul ujian online berbasis web dengan tema Yuk Kita Kuis. Baik, selanjutnya landasan teori. Landasan teori ujian online berbasis web adalah platform digital yang memungkinkan pengujian pengetahuan dan pemahaman siswa tentang subjek tertentu melalui pertanyaan pilihan ganda, isian kosong, esai, dan jenis lainnya. Platform ini biasanya dirancang untuk digunakan oleh guru dan profesor untuk membuat dan memberikan ujian kepada siswa mereka dan dapat diakses dari mana saja dengan koneksi internet. Selanjutnya yaitu latar belakang masalah. Memberikan berbagai layanan tergantung pada plafon atau perangkat lunak yang digunakan untuk mengambil ujian. Beberapa layanan umum yang dapat disediakan oleh ujian online yaitu termasuk yang pertama penilaian, yang kedua umpan balik, yang ketiga pelacakan, yang keempat fleksibilitas, yang kelima efektivitas biaya, yang keenam aksesibilitas, yang ketujuh keamanan, dan yang terakhir yaitu yang kedelapan dukungan. Selanjutnya rumusan masalah. Ujian online berbasis web adalah ujian yang diambil melalui platform online atau situs web. Yang kedua, batasan masalah yaitu ujian online dapat kurang menarik secara sosial dibandingkan dengan ujian tradisional karena mereka tidak memungkinkan interaksi langsung antar siswa dan guru. Selanjutnya, manfaat dan tujuan. Yang pertama, manfaat. Ujian online berbasis web dapat menjadi cara yang nyaman efisien bagi siswa untuk mengevaluasi pengetahuan dan pemahaman mereka dalam subjek tertentu. Selanjutnya, yang kedua yaitu tujuan. Ujian online berbasis web dapat menjadi cara yang lebih baik bagi siswa dengan kecacatan atau orang tua yang mungkin tidak dapat menghadiri ujian tradisional tersebut. Diagram kami terbagi ada 3. Yang pertama, admin. Admin mengelola data guru, data siswa atau siswi, mengelola peserta kuis, mengelola database, memperbarui profil saya, mengubah kata sandi akun, mengelola hasil kuis, lihat hasil kuis, login atau logout. Yang kedua, guru. Guru menyiapkan jadwal kuis, menyiapkan informasi kuis, memperbarui profil saya, mengubah kata sandi akun, lihat hasil kuis, login atau logout. Dan untuk menyiapkan informasi kuis terbagi ada 3, yaitu buat kuis baru, masukkan pertanyaan kuis, masukkan jawaban pertanyaan. Yang ketiga, siswa atau siswi, yaitu ada berpartisipasi dalam kuis, melihat jadwal kuis, memilih kuis, menjawab pertanyaan kuis, memperbarui profil saya, mengubah kata sandi akun, lihat hasil kuis, login atau logout. Dan untuk mengerjakan kuis terbagi ada 2, yaitu memiliki kuis, menjawab pertanyaan kuis. Dan untuk entity relation diagram yang disebut IRD, itu ada admin, nama user, username, ID, dan password. Melakukan jenis ujian, ID jenis ujian, terdapat peserta, nilai, salah benar, durasi ujian, status ujian, timer ujian, jam ujian, tanggal ujian, ID jenis ujian, ID siswa, ID mata pelajaran, ID peserta. Menjadi siswa, ID kelas, NIS, ID siswa, password, nama siswa, username, memiliki kelas, ID kelas, nama kelas. Dan untuk peserta memiliki soal, pertanyaan, kunci jawaban, ID soal ujian, ID mata pelajaran, melakukan jawaban, ID peserta, ID soal ujian, skor,
jawaban, jawaban, ID jawaban. Dan untuk guru, guru miliki ID guru, nama guru, username, password. Terdapat mata pelajaran, nama mata pelajaran, kode mata pelajaran, ID mata pelajaran. Terdapat soal, pertanyaan, kunci jawaban, ID soal ujian, ID mata pelajaran, melakukan, jawaban, ID peserta, ID soal ujian, jawaban, skor, jawaban, ID. Saya akan melihatkan demo program ujian online berbasis web atau bisa disebut YUKITA Quiz. Yang pertama, kita akan melakukan login sebagai admin. Oke, setelah kita login, kita akan melakukan dashboard. Selamat datang sebagai admin. Kita di sini bisa melihat data guru yang akan kita input. Ini contoh data guru yang sudah diinput. Misalnya kita akan menginput data guru yang baru. Kita kasih nama, kita masukkan nomor induk kewarganegaraan. Username kita sebagai admin, simpan. Nah, kita akan di sini muncul Dayat yang tadi kita masukkan menginput data guru yang baru. Dayat sebagai guru. Dan selanjutnya ada data siswa. Kita akan bisa melihat data siswa yang telah kita input, data-data siswa. Nah, dan kita juga bisa menginput lagi, menambahkan data siswa. Kayak misalnya, dan kita masukkan NIS. Kita menggunakan NIS yang sudah ada dulu. Selanjutnya, kita memilih kelas. Dan misalnya dia dari kelas berapa. Misalnya dari kelas 8A. Kita akan simpan. Misalnya kita masukkan Terus selanjutnya kita bisa melihat data siswa, atau kita bisa menginput, menambahkan data siswa yang baru. Ini kan kita sudah ada data siswa yang tersimpan ya. Kita akan menambahkan data siswa yang baru. Hidayat, kita masukkan NIS, dan kita bisa memilih kelas. Yang Dayat dari kelas berapa, 8A misalnya, simpan. Nah, siswa yang telah didata akan muncul. Dayat. Ini bisa menjadi admin, kita bisa ini, misalnya hapus terlebih dahulu. Dan menambahkan ya, mengulang kita menambahkan Dayat, NIS. Nah, kita username bisa menulis. Username bisa sebagai siswa. Akan menyimpan. Dan untuk selanjutnya kita bisa melihat kelola soal ujian. Untuk siswa, ini kan kita login sebagai admin, kita bakal melihat soal ujian yang akan dilembarkan kepada siswa untuk melakukan ujian online. Kebetulan kita cuma ada 5 untuk contohnya. Dan kita bisa melihat kelola peserta ujian. Nah, kita bisa melihat nih,
peserta ujian yang telah melakukan ujian. Nah, ini ada seperti jenis ujiannya, kita ujian UTS ganjil, waktu ujian, durasi ujian, dan status. Misalnya status siswa yang telah mengerjakan selesai. Dan kita bisa melihat hasil ujian siswa yang telah melakukan ujian. Kita bisa melihat, nah di sini ada 4 ya. Nah, kita di sini tuh ada jam ujian yang telah dicantum, benar atau salah soal yang diisi oleh siswa, dan nilai. Nah, ini kita bisa mencetaknya. Nah, ini untuk UTS ini kita hanya untuk tambahan saja. Misalkan backup database yang telah kita input data siswa telah melakukan ujian, bisa mereset database. Dan di sini kita bisa mengganti password, misalnya guru, siswa, user, atau kita kan ini sebagai admin. Ya, sekian dari saya Wisnu Nugraha Septian. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan yang terakhir. Sistem informasi ujian online atau disebut SIUO menawarkan solusi inovatif untuk meningkatkan efisien dan efektivitas penilaian dalam pendidikan. SIUO menghadirkan berbagai manfaat, antara lain yaitu yang pertama meningkatkan efisien, yang kedua meningkatkan efektivitas, yang ketiga meningkatkan fleksibilitas, dan yang terakhir yang keempat yaitu meningkatkan skalabilitas. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami, kelompok 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.